Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dulu awal tahun 2020 masih ingat banget zaman-zaman Canamaru naik. Si Limbata ini yang mungkin gak terlalu dilirik karena kenaikan pamor Cana diawali dengan banyaknya orang yang mulai tertarik dengan Canamaru Ledes. Otomatis bentuk dan tampilannya menjadi barometer untuk mereka yang baru mau pelihara Cana. Cana kerdil belum terlalu dilihat dulu. Cana kerdil atau dwarf Cana adalah ikan gabus berukuran kecil yang nggak bisa mencapai ukuran besar seperti Canamaru, Toman, atau tetangganya dari India seperti Grandinosa atau Marulius. Ukuran dwarf Cana maksimal cuma sampai 25 cm aja. Berbeda dengan jenis Cana kayak Maru atau Auranti yang bisa mencapai panjang 60 atau bahkan ada yang 100 cm panjangnya. Karena aku paham banget, para pecinta ikan predator tuh sukanya ikan yang tumbuh besar. Makanya pas main Cana udah pasti nyarinya bukanlah ikan yang ukurannya nggak bisa jadi gede. Walau rada telat, cuma lama-lama para pecinta ikan predator mulai melirik para pasukan mungil ini karena kecantikan warnanya dan cara memelihara yang praktis dan nggak perlu space luas. Baru setelah Cana pulchra naik namanya, orang makin melirik Cana kerdil sebagai peliharaan. Karena ukurannya yang kecil, otomatis kamu juga cuma perlu space kecil untuk melihara jenis gabus mungil tersebut. Setelah Cana pulchra mulai booming, orang mulai melirik jenis Cana kerdil lain seperti Andrao, Bleheri, Stewarti, dan Ornithipinis. Tapi si Limbata masih belum dianggap sebagai gacuan karena image mereka sebagai gabus sawah yang masih susah banget untuk dilepaskan. Namun semuanya berubah setelah negara api enggak deng. Inilah yang berubah nasib Cana Limbata. Perubahan nasib. Sekarang ini bukan rahasia lagi kalau Cana yang paling ngetop atau paling digemari saat ini adalah Cana Auranti. Aku tahu pasti salah satu dari kamu udah ada yang pelihara ikan ini atau lagi nabung buat belinya kan? Itu menunjukkan kalau animo masyarakat buat Auranti emang susah banget buat surut. Walau kemarin sempat banjir, namun itu nggak membuat pamor Auranti lenyap dan lesu. Justru Cana ini lagi mendekati tingkat stabil seperti tahun lalu. Sebuah hal yang cukup menakjubkan di tengah gaduhnya pasar Cana lokal yang harganya naik turun. Karena banyaknya jenis Cana ikan yang seperti import yang berhasil dibreed dengan kuantitas besar seperti Andrao dan Stewarti, otomatis membuat harganya turun dan gak pasti kayak statusmu sama dia. Karena udah ada yang CB, versi WC udah ditinggalkan. Tapi Auranti tetap bisa stabil walau dilanda berita ada yang bisa ternak Neng Ranti. Harga ikan ini gak tunjung turun ke titik nadir. Sekarang malah perlahan mendekati stabil lagi. Oke lah, Auranti emang iye banget. Tapi gimana dengan si Limbata? Dari tadi kan aku kayak pengen banget nih ngomongin ikan ini, tapi ada aja ya ganjelannya. Oke, yuk kita ngomongin si jagoan mungil ini dari perairan lokal yang saat ini pamornya juga lagi naik banget. Cana Limbata adalah salah satu jenis Cana kerdil yang berasal dari bumi Nusantara. Artinya, selain di Indonesia, mereka juga ditemukan di Malaysia dengan nama ilmiah Cana Limbata juga. Walau secara turunan pelabelan Cana Limbata masih sangat simpang siur karena persamaannya dengan Cana Gajwa dari India. Udah banyak artikel yang aku baca soal dualisme ini, tapi belum ada jawaban pasti yang aku temuin. Ikan ini hidup di perairan dataran tinggi yang sejuk, aliran sawah dan waduk, serta sungai yang sedikit deras. Warnanya cantik, didominasi oleh hitam di sekujur badan, biru di sirip serta ekor, dan garis lurus di atas fin. Atas yang berwarna kuning, oranye, merah, dan putih. Banyak warga di Jawa Barat yang manggil nih ikan dengan sebutan bugo. Ikan ini emang sering juga dijadikan target pancing atau dikonsumsi oleh warga sekitar. Banyak yang belum sadar kalau pesona ikan Cana lokal ini luar biasa cantiknya. Sampai ada beberapa orang yang mulai memelihara Limbata di dalam akuarium. Grup-grup di Facebook khusus keepers Cana Limbata semakin banyak dibuat dengan anggota yang juga semakin banyak. Buzz yang digaungkan oleh para anggota grup yang setiap hari pamer ikannya di timeline
membuka mata banyak orang kalau ikan ini layak dipelihara dan bisa jadi ikan hias yang sangat ciamik di ruang tamu kamu. Pamor mereka semakin naik setelah banyaknya kontes cana yang mempertandingkan cana limbata di dalamnya. Statusnya sebagai warga lokal membuat limbata semakin dilirik sebagai bahan nilai kontes karena bersama Cana Marulides, mereka berdua adalah aset negeri ini yang menjadi local heroes. Banyak kontes otomatis membuat limbata semakin diminati. Karena banyak banget kan pengunjung datang, ngelihat limbata yang dipajang, langsung kepincut dan besokannya gercep nyari ikan model kayak gini untuk dipelihara. Karena kontes cana bukanlah acara yang terjadi khusus di sebuah kota, maka berita soal adanya varian cana baru dari Indonesia yang bentukannya cantik semakin meluas. Akhirnya sekarang banyak banget yang mencari cana limbata untuk dipelihara. Another win for Indonesian fish. Cantiknya cana limbata. Cana limbata punya keunikan tampilan yang terkadang bikin aku geleng-geleng kepala karena kondisi gen mereka kerap menghasilkan warna baru dalam dunia limbata. Limbata ada yang berwarna kuning atau putih albino, ada yang punya garis-garis acak seperti auranti, ada yang punya titik di wajah seperti pulkra. Kelainan genetik tersebut membuat limbata jadi punya banyak varian dan tampilan. Walau karena secara genetik ikannya punya kelainan, otomatis harganya juga jauh di atas limbata biasa. Limbata dalam tanda kutip ori sendiri punya warna yang sangat ciamik. Mereka punya warna yang rada mirip dengan seperti andrau, yaitu badan hitam, sirip biru dan garis fin di atas sirip yang berwarna putih, kuning, oranye dan merah. Kalau limbata udah mencapai final formnya, udah pasti kamu akan kaget dan kagum dengan kecantikannya. Secara mental, si limbata ini juga preman. Mereka nggak ragu untuk menghajar kompetitornya, walau mereka kira dari kacamata outsider sih liatnya kayak masih temenan. Makanya suka duka seller adalah memilih limbata yang sehat, mulus, dan nggak jamuran. Kalau kamu ambil dari Om Yokan, pasti banyak banget yang rusak dan lecet dikit. Itu karena mental mereka yang petarung. Jadi kalau disatuin ya udah pasti gelut. Tampilan oke, warna oke, mental oke, dan harga juga oke. Semua aspek udah limbata penuhi sebagai spesies yang bisa berkibar di dunia cana lokal. Tapi emangnya bekennya limbata bisa nyaingin si paling laku auranti? Perbandingan. Kedua ikan ini bukanlah ikan yang aman untuk dipelihara bagi para pemula. Karena kebanyakan ikan yang dijual adalah hasil wild caught atau tangkapan alam. Atau bahasa keren anak-anak, ikan adalah ikan WC. Kamu harus siap mengkarantina mereka kalau berminat beli dari yang masih bahan atau baru datang dari pengiriman. Kalau nggak gitu, limbata atau aurantimu bakal rewel, buang lendir, dan buruknya bisa mati. Hal itu disebabkan oleh perbedaan suhu dan parameter air dari habitat limbata dan auranti ke kondisi air yang kita ada di rumah. Kalau misal nggak diajak kenalan dulu, udah pasti kedua ikan tersebut akan ngerasa nggak nyaman dan tertekan. Lama-lama kamu bisa mereka tinggalin. Kalau dari kacamata seller, kedua ikan ini punya pasar yang berbeda. Pasar auranti adalah para peminat baru yang kesengsem sama warna-warninya auranti sangat menarik. Dan udah pasti karena mental mereka yang barbar. Sedangkan limbata adalah mereka yang suka pelihara cana berukuran kecil atau yang suka dengan cana lokal. Keduanya punya fans militan yang gak ragu untuk beradu opini dengan lawan bicaranya. Kini di setiap kontes udah pasti ada nomor auranti dan limbata yang dipertandingkan. Itulah mengapa banyak yang beropini kalau limbata udah bisa menyaingi auranti di pasaran. Karena kecantikan warna dan tampilannya, mentalnya juga barbar, dan status lokalnya membuat orang yang semakin tertarik untuk memelihara dan merubah nasib limbata dari ikan sawah menjadi ikan kontes. Aku punya prediksi, kalau begini terus limbata akan menjadi salah satu cana paling digemari di tahun depan. So, apakah limbata sudah sukses menyaingi auranti tahun ini? Nah, jadi itulah popularitas cana limbata yang mungkin mulai menggeser cana auranti.
Tapi karena ini tidak ada data yang pasti berapa pemiliknya, kemudian seberapa banyak ikan yang dipelihara, mungkin ini hanya bersifat asumsi secara garis besar. Makanya ini mungkin masih bisa didebat. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Apakah popularitas Cana limbata saat ini sudah menggeser Cana auranti atau masih OTW atau bahkan belum? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu punya request pembahasan khusus, boleh banget tulis di kolom komentar juga. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.